sabrek. Subscribe dulu. Terus juga Ya, dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. tuh. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri ya. Iya. Iklan sendiri aja lah. Iya. Iya. Kang Ode sendiri gimana nih? Apakah ngojolnya ada tarif baru atau penumpang yang baru, langganan baru? Gimana tuh Kang Ode? Kalau Kang Ode kemarin pas tahun baru nih, hari ke-1, kedua, ketiga, rame banget. Weh, sampai masuk angin. Sampai masuk angin. Sekarang orderannya terjun bebas. Aduh. Nah, COVID itu kan, pokoknya aja masih datang lagi omnya, ya toh. Nah, ketika datang omnya, wah si Omikron itu loh. Waduh, tarikan hancur. Kayaknya di akhir-akhir ini tadi ada musibah, omset menurun, terus ada penyakit baru. Nih, kalau Pak Pendeta Bona itu selama bulan Desember, dia full. Dia betul-betul tidak ada waktu. Sampai dia bilang, untuk melihat YouTube kita aja, untuk memeriksa aja, dia tidak ada waktu. Karena memang kesibukannya. Nah, buat pemirsa nih, yang mau lihat khotbahnya Pendeta Bona, tunggu penayangannya. Iya kan? Nah, saya sendiri juga, Kang Ode, selama ini sangat sibuk sekali ya. Apalagi ketika kita membuka kembali layanan konseling, layanan doa, sudah ada beberapa yang masuk. Termasuk hari ini, saya beberapa kali kunjungi orang yang minta didoakan tadi. Sebelum ini, tadi saya WA ke Pak Bona tuh. Pak Bona, tolong bantu ya doa. Saya sedang mendoakan seorang ibu yang mau melahirkan. Berarti ada keluarga baru kan, ada anak yang baru lahir, mau lahir gitu. Tapi diagnosanya itu dokternya sedemikian rupa lah. Tadinya saya pikir ini pendampingan pelawatan dari Pendeta Bona harusnya. Tetapi karena waktu yang sempit, saya tidak sempat juga untuk video call dan segala macam. Akhirnya saya doakan ibu itu dan suaminya. Ya kita berdoalah supaya semuanya dilancarkan. Pak Pendeta Bona juga sibuk banget, Kang Udi. Tahu sendiri kan? Waktu mau mau kita rencanakan rekaman ini, beliau sangat sibuk dan menyempatkan. Terima kasih ya Pak Bona. Ya, Pak Bona, bisa ceritakan nggak suka dukanya waktu tahun lalu Pak Bona? Ya, kalau bagi saya ini mungkin Natal yang ya mungkin ya dengan tidak mengurangi makna Natal, tapi ya perasaannya tidak sewah seperti biasanya. Dan kenapa begitu? Karena dulu tahun 2019 saya merayakan Natal sehabis kehilangan orang tua saya ya bukan kehilangan, orang tua saya ini nggak hilang, cuman balik ke yang punyanya gitu kan. Nah kemarin tahun 2021 ini ketika sehari sebelum perayaan Natal, kami kan mengadakan perayaan Natal lokal ya, sejemaat setempat. Jadi ketika kami melaksanakan sehari sebelum ini, sore hari saya ditelepon didatangin oleh salah seorang majelis yang kebetulan mertuanya atau ibu dari suaminya ini sedang
mengalami sakit parah gitu. Oh. Dan setelah itu saya datang ini sudah berkerumun di sana. Nah sudah, saya diam dulu, biarkan dulu mereka untuk ini. Nah terus udah gitu akhirnya saya berdoa dan saya bilang sama mereka ini, saya bukan ahli ramal, saya bukan Tuhan, tapi saya berdoa, tapi melihat kondisi seperti ini jangan pernah tinggalkan, gitu. Jangan ditinggalkan, karena kita tidak tahu rencana Tuhan. Yeah. Tapi dalam kondisi seperti itu sebetulnya keluarga sudah menyerah semuanya, semuanya, karena responnya ini sudah tidak sebaik walaupun dia sakit biasa gitu ya. Yeah. Saya katakan kepada majelis itu, kalau ada apa-apa saya ditelepon, saya bilang. Nah terus udah gitu saya pulang mempersiapkan untuk acara esok hari, karena esok hari ini akan melaksanakan perayaan Natal, Yeah. perayaan Natal. Nah setelah pulang sampai dengan malam, sampai dengan latihan, sampai dengan menyelesaikan dekor dengan pemuda remaja di tempat kami. Nah terus setelah itu tidak ada kabar gitu. Nah berarti aman loh. Iya. Saya bilang, jam 2:30 pagi saya ditelepon. Pak, Mbak sudah tidak ada. Oh. Saya antara ngantuk, terus Iya. mau berangkat, terus sudah gitu berangkatlah. Itu kondisi apa coba? Hujan. Hujan. Jadi dari jam 10 malam itu sudah hujan. Iya. Hujan. Dan hujannya deras. Wow. Ya. Jadi inilah perjuangan di pelayanan di desa. Dan jalan masuk ke sana ternyata apa coba? Ternyata lagi dibetulkan gorong-gorongnya. Iya. Jadi saya harus keliling. Aduh, saya bilang tuh. Nah, terus udah gitu saya ke sana, sampai di sana saya masuk, saya doa. Ada beberapa majelis yang sudah hadir di sana. Saya melakukan persiapan. Akhirnya jam 5:30 saya pulang ke pastori. Saya bilang saya mau persiapan dulu. Nah terus nanti sekitar jam 7 saya kesini. Saya bilang, ini kan belum langsung dimandikan. Iya. Belum Pak, karena nunggu ini dulu, kan toko-toko kan belum buka kan. Jadi Iya. ya itulah bedanya. Kita di desa ini kan tidak serta merta ketika ada yang meninggal semua sudah siap dengan pakaiannya dah. Iya. Gitu. Nah, ya inilah cerita dalam artian Natal tetap bermakna gitu ya. Tapi istilahnya kalau mungkin dikatakan 100% ya enggak juga gitu. Karena memang seperti itu ya istilahnya saya hidup dengan mereka ini kan bukan setahun 2 tahun gitu. Iya. Jadi tetap ketika kehilangan seperti itu saya juga ya termasuk keluarga kami juga merasa kehilangan. Akhirnya jam Natal yang tadi perayaan Natal akan dilaksanakan jam 10 pagi ini diundur sampai dengan selesai pemakaman, dan selesai pemakaman itu ya puji Tuhan cepat gitu ya. Jadi karena mereka juga tidak nunggu yang jauh-jauh, kalau nunggu yang jauh-jauh kemungkinan besoknya baru di ini. Jadi jam 9:30 kami sudah berangkat ke pemakaman, jam 9 lebih seperempat ini sudah ibadah pemberangkatan. Nah terus setelah itu kami jam 12 melaksanakan perayaan Natal. Bisa nggak dibayangkan, dalam satu sisi kita sedang berkabung, dalam satu sisi kita harus merayakan Natal. Iya, betul. Menjadi kalender tahunan gitu kan. Itu. Jadi ya itulah ajaibnya pendeta seperti itu. Dalam satu hari yang sama, satu hari kita bersuka cita. Iya. Nah, sebelum kita mau melakukan khotbah untuk penghiburan, tapi di sini ketika jam 12 saya harus khotbah dengan sukacita, dan malamnya saya harus khotbah juga dengan penghiburan. Iya. Dan itu tidak bisa diwakilkan.
Nanti lagi Kang Ode Nah, aja itu tuh yang wakilkan. suka dukanya gitu ya, suka dukanya ketika kemarin akhirnya ya memasuki tahun 2022 ini, kami berpengharapan bahwa 2022 akan lebih baik daripada 2021. Itu kalau pengalaman pelayanan saya, Pak Alfa dan juga Pak Ode. Jadi ya dalam satu hari saya harus bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iya. Tuh. Dua tentang hiburan dan dua tentang sukacita. Tuh, Pak Ode dari saya. Bos. Tahun baru, masalah baru. Tahun baru, masalah baru. Itu masalahnya Pak Pendeta. Bukannya Pak Pendeta di akhir tahun. Apakah harus bahagia? Apakah harus bersedih? Itu akhir tahun ya, Kang Ode. Awal tahun tanggal 1 kan kami berkunjung ke tempat keluarga. Ya, jadi jalan di depan rumah itu licin karena habis hujan juga. Jadi ya tetap bersyukur lah, bukan masalah untung tapi tetap bersyukur anak saya ini nggak dibonceng saya, dibonceng sama abangnya. Saya sama istri saya jatuh dari motor. Kang Ode, ajarin safety reading tuh, Pak Pendeta. Ajarin. Safety reading. Kenapa harus nunggu tahun baru ketika mau mencari masalah baru? Iya. Kita mau mencari masalah baru atau merenungkan masalah baru? Di awal tahun aja tidak berganti ibu ya, di awal tahun itu ya tetap aja ada masalah-masalah yang baru dalam kehidupan. Iya. Tetapi ya kita ya pasti yakin lah kalau Tuhan pasti selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya terlepas itu masalah baru, masalah lama, ya itu kan relatif toh. Itu. Kalau kita memandang sebagai masalah ya masalah, tapi kalau kita memandangnya sebagai sarana kita untuk menguji keimanan kita kepada Tuhan, ya itu lain juga gitu kan. Nggak perlu nunggu 1 tahun. Betul. Setiap hari kita juga bergumul toh. Iya betul. Ya tadi yang ceritanya Kang Ode kan di awal tahun ini, waduh orderan tuh sampai mungkin ya nggak tertangani gitu kan, orderan itu nggak tertampung gitu. Tapi begitu tanggal udah ini, orderannya udah surut lagi gitu kan. Gitu. Dan itu merupakan hal biasa kan gitu, naik gitu. Iya. Betul. Man yakin lah Tuhan Yakin. pasti memberikan yang terbaik. Kenapa? Betul. Yo Kang Ode masih ada sampai dengan saat ini ya. Iya. Saya juga berpikir seperti itu gitu ya. Ya walaupun dalam artian ada kecelakaan sedikit ya, kita nggak tahu loh, orang jatuh dari kamar mandi aja bisa meninggal toh. Iya. Itu apalagi nih jatuh dari motor gitu. Ya sudahlah, ada bilang yang terjadi ya. Itulah. Iya. Yang penting kita bersyukur Tuhan masih melindungi kita lah. Itu. Wah, amin.